Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan kembali memberikan kami kesempatan boleh datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan permohonan doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap doa anak-anaknya. Ya Tuhan, saat ini kami juga rindu Engkau berbicara kembali kepada kami melalui firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti, terlebih untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah perenungan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang kejujuran. Saudara, sebelumnya saya ingin menunjukkan foto satu orang bapak. Bapak ini bernama Usman Chudori. Demikian kira-kira pengucapannya. Bapak Usman ini berasal dari Bangladesh. Beliau bukan orang dari kalangan mana-mana, bukan siapa-siapa. Dan pekerjaannya juga sangat sederhana. Dan bisa dikatakan beliau cukup relatif kurang mampu. Dengan demikian dia mencoba peruntungan nasibnya, saudara. Dan singkat cerita dia dan keluarga akhirnya berhasil pindah ke Amerika. Dan ketika mereka sampai di kota New York, ternyata nasibnya juga tidak banyak berubah sebelum seperti di Bangladesh. Di kota New York ini, Bapak Usman ini dia mendapat pekerjaan sebagai sopir taksi, saudara ya. Dia sekali lagi mendapatkan penghasilan yang pas-pasan, dan untuk ukuran penduduk New York tentu dia juga cukup relatif miskin, saudara-saudara. Dan dia menghidupi kehidupan seperti ini bertahun-tahun, kehidupan yang sangat sederhana, pas-pasan dan seterusnya. Sampai suatu hari nama Bapak Usman ini terkenal di seantero Amerika. Namanya masuk ke media sosial, fotonya masuk ke media massa di mana-mana ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata saudara pada suatu hari seperti biasa dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir, dia menjemput seorang penumpang di airport. Seorang wanita muda yang kaya, pakaiannya sangat baik begitu ya. Lalu dia dia mengantarkan wanita ini sampai ke sebuah perumahan elit di situ. Lalu singkat cerita sudah turun wanita itu dan Bapak Usman melanjutkan untuk mencari penumpang yang lainnya. Gitu. Lalu ketika dia mencari penumpang lainnya dan sudah dapat dan dia membuka bagasinya, dia hendak menaruh barang dari penumpang yang lain ini, betapa kagetnya saudara, dia menemukan ada 2 tas di situ milik wanita muda yang kaya tadi. Lalu akhirnya dia menyimpan sejenak, lalu dia mengantarkan si penumpang yang lain ini tadi ya. Nah, ketika dia sudah ada waktu untuk membuka tas ini, dia betapa kagetnya saudara, ketika dia membuka isi tas yang pertama. Sudah tahu apa isinya? Isinya adalah laptop terbaru dan sangat mahal. Wah saudara, tentu kalau dijual ini harganya masih tinggi ya. Dan kekagetannya tidak hanya berhenti di situ. Dia lebihlah kaget lagi ketika dia membuka isi tas yang kedua. Saudara mau tahu isinya apa? Isinya adalah cincin berlian saudara. Wow, tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak hanya 3, tetapi 31 biji cincin berlian. Saudara, saya kalau lihat 1 aja mata udah berbinar-binar ya. Ini 31 biji. Wow. Saudara, kalau kira-kira menemukan 2 barang seperti ini, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin untuk beberapa orang akan pergi menjualnya dan bersenang-senang. Tetapi apa respon Pak Usman? Ternyata tidak itu yang dilakukan oleh Pak Usman, saudara. Dia membawa kedua barang itu ke kantor polisi, diserahkan ke kantor polisi dan dilacak di mana wanita itu berada. Kemudian akhirnya ketemu wanita muda tadi dan Pak Usman menyerahkan kedua barang itu kepada si pemiliknya. Saking senangnya wanita muda ini dia memberikan tips $100 kepada Pak Usman. Tetapi itu pun tidak diterima sama Pak Usman, saudara. Nah, sejak saat itu langsung namanya itu gempar. Banyak wartawan itu mencari-cari Pak Usman ini kan, karena ceritanya kan dari mulut ke mulut akhirnya sudah kedengaran semua orang. Dan semua orang berbondong-bondong untuk mewawancarai si Pak Usman ini. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada dia adalah, Pak Usman, mengapa Bapak tidak mengambil tas itu? Ya.
Lalu dengan santainya Pak Usman menjawab seperti ini, saudara. All my life I try to be honest. Today is no different. Seumur hidup saya berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Dan hari ini tidak ada bedanya dengan hari-hari sebelumnya. Saudara, kisah ini menurut saya bisa disebut sebagai kisah superhero, saudara. Mengapa? Karena seolah-olah ini tidak masuk akal begitu ya. Seperti dongeng rasanya. Bukankah kejadian seperti ini bukan pemandangan yang kita lihat sehari-hari, bukan? Kejadian seperti ini sangat langka kita temui hari ini. Dan saudara, yang perlu kita renungkan adalah ternyata level kejujuran seperti ini itu muncul bukan dari orang Kristen. Justru muncul dari orang yang non-Kristen. Dari orang bukan anak Tuhan. Berasal dari orang yang tidak pernah mengenal kebenaran. Lalu saudara, di mana kita? Kita sebagai orang yang sudah ditebus dan mengenal kebenaran itu, di mana kita, saudara? Nah, Bapak Ibu, memang kejujuran ini merupakan hal yang sangat langka dan mahal, bukan? Bahkan ada kalanya kejujuran itu dianggap sebagai kebodohan dan kebohongan dihalalkan. Coba saya ambil contoh ya, mencontekin teman misalnya. Kasihan kalau dia nggak saya contekin nanti dia nggak naik kelas loh. Kan teman, ya kan? Misalnya suatu hari kita sedang bertamu ke rumah teman ya. Lalu teman kita langsung kan dengan basa-basi memberikan, ayo ini makan, ayo makan. Lalu ya kita dengan sopan menjawab, oh enggak makasih ya, saya sudah makan. Padahal kita sudah menahan kelaparan, saudara ya. Belum lagi misalnya dia memaksa kita tetap untuk makan ya, lalu dia menghidangkan makanan yang sangat baik, banyak, dan dia udah masak capek-capek ya untuk kita. Lalu ayo semoga cocok ya, gimana rasanya? Lalu masa kita menjawab, gak enak. Gak mungkin saudara ya. Tentu kita akan menjawab, enak sekali ini, wah empuk banget ya. Ini restoran aja kalah loh. Padahal di dalam otak kita penuh dengan celah. Ini keempukan, ini apa, ini keasinan dan lain sebagainya. Dan saudara, belum lagi nih misalnya kita seorang pedagang. Ada orang yang menawar dagangan kita kan. Lalu kita coba ngomong, wah saya ini udah gak untung, ini untuk taci ini ya, saya diskon besar-besaran, ini saya udah gak untung loh Ci, cuman ya untuk taci lah saya kasih, wah pokoknya supaya pelaris lah, inilah Ci, murah ini Ci, murah ini saya gak untung. Benarkah kita dagang gak cari untung? Saudara, saya pikir menambah list-list contoh ini tidak sukar bukan? Sehingga yang hari ini terkenal dengan istilah white lie, kebohongan untuk tujuan yang baik itu dihalalkan. Saudara, benarkah demikian? Dan sebenarnya apa sih sumber masalahnya? Kenapa sih kok begitu banyak contoh seperti ini tuh kita temui hari-hari ini dalam kehidupan kita? Apa sih yang menjadi sumber masalahnya kok kita ini susah untuk berkata jujur, saudara-saudara? Saya merenungkan setidaknya ada 2 faktor. Yang pertama adalah karena rasa takut. Takut terhadap resiko kalau kita berkata jujur. Ya misalnya ya ada seorang istri tanya pada suaminya yang selingkuh. Pak, kamu selingkuh ya Pak ya? Masa suaminya yang beneran selingkuh akan jawab, waduh mah kamu kok pinter sekali mah Pak, pantas saya menikahi kamu, memang kamu cerdas mah. Masa suaminya akan jawab begitu, saudara? Belum lagi misalnya ada seorang guru yang menanyain muridnya, hei murid kamu nyontek ya? Wah bu guru pintar, bu guru ya hebat, beneran bu saya nyontek. Menjawab demikian. Saudara, saya pikir manusia cenderung untuk berkata bohong. Kenapa? Karena orang itu punya kecenderungan untuk mencari kebaikan bagi dirinya sendiri. Saudara, itulah manusia. Takut kalau rugi, takut kalau dihukum, takut kalau dibohongi, takut kalau menyinggung perasaan orang. Takut ini, takut itu, ya udah jalan pintasnya yang aman apa? Ya udah bohong lah. Kan demi kebaikan ya enggak apa-apa kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah faktor keinginan. Orang ingin mendapatkan yang dia inginkan. Misalnya pasang foto di sosial media gitu ya, di Instagramnya gitu ya. Lagi foto cantik, di belakangnya sungai gitu ya. Terus pakai baju yang cakep gitu lah. Kasih caption di bawahnya ya. Lagi di Italia gitu misalnya ya. Padahal dia lagi di belakangnya sungai Brantas di belakang sana loh ya. Sungai Ciliwung apa gimana. Bohong, supaya apa? Karena dia itu pengen cari jodoh.
Keinginannya adalah dia pengen dapat jodoh. Ya kan, jadi kan biar nampak keren supaya ada orang yang mau tertarik sama dia gitu loh. Belum lagi ada orang yang misalnya tentang melamar pekerjaan. Karena dia ingin kerja di perusahaan itu, CV-nya itu diisi dengan pengalaman-pengalaman kerja. Oh, karena pernah kerja di mana lah, di New York lah, di Abu Dhabi lah, di mana, di Antartika lah, di mana-mana. Supaya apa? Supaya bisa kerja di situ. Padahal itu fiktif belaka. Nah, saudara, kesimpulannya menjadi sederhana bukan? Bahwa kita berkata bohong karena untuk mendapatkan yang kita mau dan untuk menghindari yang kita tidak mau. Dan apalagi ada stigma umum bukan saat ini, jika seluruh dunia melakukan kebohongan, maka kebohongan itu sudah dianggap sebagai kebenaran. Dan makanya seorang penulis Kristen bernama David Callahan mengatakan, kita adalah bangsa pembohong. Nah, saudara, kita setuju atau tidak, tetapi natur dosa kita memang menjadikan kita orang yang pembohong. Dan saudara, lalu bagaimana solusinya? Apa yang Alkitab ajarkan bagi kita mengenai hal ini? Saudara, yang pertama kita harus mengerti, kita mengenal pribadi Kristus. Dalam Titus 1 ayat yang kedua mengatakan Allah tidak berdusta. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keenam, saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keenam. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Roh Kudus itu tidak hanya menuntun kita kepada kebenaran, tetapi Roh Kudus itulah kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan 1 Petrus 1 ayat 15, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan masih banyak ayat yang kita bisa cari di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang pribadi Allah. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang tidak dapat berdusta. Hanya ada kebenaran di dalam dirinya. Dan Allah seperti inilah yang tinggal di dalam diri kita, anak-anak Tuhan, saudara. Sehingga seharusnya ketika kita mengenal pribadi Kristus yang seperti ini akan mendorong kita untuk hidup serupa seperti Dia, yaitu memperkatakan kebenaran. Dan sebaliknya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-44, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Sehingga hari ini pertanyaannya adalah, siapa Bapak kita? Bapak Yahweh yang adalah Bapak kebenaran, atau Bapak iblis yang adalah Bapak atas segala dusta? Jikalau hari ini kita terus menikmati dosa, menikmati dusta dan kebohongan, bahkan kita melakukannya tanpa rasa gelisah dan tanpa rasa bersalah, mari kita coba cek, saudara, sesungguhnya siapa yang menjadi Bapa di dalam diri kita ini. Mari kita mengenal pribadi Kristus, ya. Yang kedua, kita hendaknya mengenal di mana kita tinggal, yaitu di dalam kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini hidup di dalam kerajaan Allah dan hidup di dalam norma dan nilai aturan dari kerajaan Allah. Dan tuan rumahnya tentu saja adalah Allah itu sendiri. Di dalam kerajaan Allah ini ada aturan-aturan dan standar yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kebenaran, saudara. Apa yang kita katakan tidak hanya didengar oleh manusia, tetapi juga didengar oleh Allah, sang tuan rumah dari kerajaan Allah ini. Sebab itu hendaklah kita berhati-hati dalam berucap, saudara. Ya tentu sajalah, jikalau kita sedang doa memohon, tentu kan kita berharap Tuhan tolong. Ya kita berharap kan bahwa Allah membuka telinganya lebar-lebar. Ya tapi masa ketika kita sedang berbohong, kita berharap Tuhan tutup telingamu rapat-rapat ya. Masa begitu, saudara? Macam mana Pak ini? Tidak ada demikian, bukan? Telinga Allah sangat tajam. Sebab itu hendaklah perkataan kita jujur dan tulus. Di dalam Amsal 11 ayat 1 dikatakan, neraca serong merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan di dalam Matius
pasal yang kelima ayat yang ke-37. Saya membacakan untuk kita sekalian. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, sekali lagi apa yang menjadi keluar, perkataan yang keluar dari mulut kita. Hendaklah kita mengenal bahwa kita ini tinggal di dalam tempat tinggal yaitu kerajaan Allah. Maka kita harus mengikuti norma-norma dan aturan tata krama di dalam kerajaan Allah, yaitu mengucapkan perkataan-perkataan kebenaran. Amin. Dan yang ketiga, saudara, kita perlu mengenal kasih yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Saya membacakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Efesus 4:15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Saudara, kita yakin bahwa Allah kita berdaulat, bukan? Kita yakin bahwa Allah itu mengontrol segala sesuatu, bukan? Sehingga seharusnya ini menghilangkan rasa takut kita. Takut nanti kalau kita ketahuan, nanti takut kalau kita rugi, kalau jujur nanti saya kalah dan lain sebagainya. Loh, kalau kita yakin bahwa Allah kita berdaulat, kita nggak perlu takut, bukan? Seharusnya dengan semakin kita mengenal siapa Allah, itu akan semakin menghilangkan rasa takut tadi. Nah, saudara, di dalam ayat ini ada kata berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Tentu tujuan utama kita adalah kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan sebab itu hendaklah perkataan kita memberkati dan menguatkan orang lain. Dengan kata lain, saudara, saya percaya bahwa kejujuran ada batasan di dalam kejujuran. Sehingga tolak ukur kita adalah kita hendaknya kejujuran kita itu menguatkan dan menghibur orang lain. Saya akan mengutip satu perkataan dari seorang penulis Kristen, James Smith, di dalam bukunya The Good and Beautiful Life. Beliau mengatakan, saya tidak sedang membenarkan kebohongan, tetapi saya percaya bahwa mengasihi orang lain itu berarti kita tidak wajib memberitahu seseorang segala sesuatu yang kita pikirkan atau ketahui dalam segala situasi. Jadi ada batasan di dalam kejujuran. Saudara, memang bicara tentang kejujuran ini sangat rumit, ya, tidak mudah. Sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita supaya di dalam situasi dan kondisi tertentu kita bisa mengucapkan kata-kata dengan bijak dan berhikmat dan tidak perlu berbohong. Sebab saudara, pada akhirnya segala perkataan kita ini tidak hanya kita sedang bertanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Saudara, pada tahun 1970-an ada seorang presiden, Richard Nixon, terlibat skandal Watergate yang sangat terkenal. Ya, dia dan partainya Republik dianggap telah melakukan sejumlah pelanggaran skandal politik, korupsi, menyuap orang dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah ketahuan dia dimasukkan ke penjara dan dia mengalami stres berat di sana. Nah, seorang sahabatnya mengunjungi dia di penjara dan mengenalkan Kristus, menyabarkan Injil kepada Presiden Nixon ini, dan singkat cerita dia bertobat di penjara itu, saudara. Dia menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Nah, di dalam proses pengadilan banyak pihak itu berusaha untuk membebaskan si Presiden Nixon ini, ya, karena banyak yang suka dia juga, ya kan. Dia itu berusaha untuk dibebaskan, begitu, dan benar, hakim hampir saja memutuskan untuk membebaskan Presiden Nixon ini. Tetapi di detik-detik terakhir keputusan itu akan diberikan, saudara. Tiba-tiba Presiden Nixon ini berkata, Pak Hakim, Anda salah. Kebenarannya ialah saya bersalah. Saya melakukan banyak pelanggaran dan dia menunjukkan rentetan pelanggaran yang telah dia lakukan. Dan setelah mengucapkan hal itu, saudara, akhirnya Presiden Nixon dijebloskan ke dalam penjara lagi selama beberapa tahun. Dan di dalam penjara itulah Tuhan memakai dia untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang berdosa di dalam penjara itu. Dan banyak orang bertobat dan mengenal Kristus. Saudara, Presiden Nixon ini
Dia bisa saja berkata bohong dan dia akhirnya bebas, bukan? Tetapi dia akan terus dipenjara oleh kebohongannya seumur hidupnya. Dan puji Tuhan, dia memilih untuk jujur. Memang dia masuk ke dalam penjara, tetapi jiwanya bebas karena dia tahu bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Dan secara orang-orang yang hidup di dalam kebenaran inilah yang akan dipakai oleh Allah secara luar biasa. Saudara rindu hidupmu dipakai Tuhan luar biasa? Mari kita mengawalinya dengan mengucapkan perkataan kebenaran. Saudara, kejujuran memang sesuatu yang sulit. Namun bukan mustahil, bukan? Terbukti sudah banyak sekali anak-anak Tuhan yang rela membayar harga dari kejujuran. Dan rugikah? Rugikah saudara jikalau kita hidup di dalam kebenaran? Percayalah bahwa Allah kita, Allah Bapa kebenaran itu tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya yang hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita dan menolong kita untuk terus berjuang di dalam memperkatakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa kebenaran, kami datang kepadamu dengan memohon ampun ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya seringkali kami mewarnai hidup kami dengan banyak kebohongan. Seringkali kami menghiasi hari-hari kami dengan dusta yang kami ucapkan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu memohon ampun, sekaligus kami mengucap syukur sebab Tuhan masih mau kembali berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat menghidupi firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami, memperkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Roh Kudus, tolong kami. Kuatkan iman kami, supaya apapun yang terjadi kami tetap meneguhkan dan menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami percaya kami semua telah diberkati dan kami rindu Tuhan pun disenangkan melalui ibadah kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Serdadu Masehi yang dapat terang kau bangunlah, berperang sebelum malam gelap selimuti langit. Melawan musuh pakailah segenap tenagamu, iman itulah yang menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Berpedangkan firman Tuhan, berpanjikan kasih, ikut jalan orang saleh penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam peperangan, iman yang kalahkan maut jadi perisai kita.
Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia, yang mengalahkan musuhnya. Jubah putih diberi dan dalam surga namanya Tuhan mengakui. Hai majulah dengan terang hati penuh kasih, kuasa kekapan kalah demi nama Yesus. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther memakukan tulisan 95 tesisnya di pintu gereja Schlosskirche di Wittenberg, Jerman. Peristiwa inilah yang memicu gerakan reformasi umat Protestan, dan sampai sekarang kita peringati dan rayakan sebagai Hari Reformasi Protestan. Luther memperjuangkan bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, melainkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ia juga memperjuangkan bahwa Alkitab yang adalah kebenaran firman Allah merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan orang Kristen. Salah satu dari isi tesis Luther adalah menentang akan praktek indulgensi oleh Paus Leo X, yaitu penjualan surat pengampunan dosa. Indulgensi ini juga mencakup pengampunan dosa atas orang yang sudah meninggal. Luther memandang praktik jual beli indulgensi ini sebagai perilaku korup gereja dan tidak sesuai kebenaran firman Allah. Desember 1520, Martin Luther membakar bula paus, surat kepausan dari Gereja Katolik Roma, beserta dengan kitab kanon hukum Gereja Katolik Roma. Bula paus ini menyatakan 41 kesalahan dalam tesis Luther dan meminta Luther untuk menarik kembali ke 95 tesisnya. Peristiwa ini membuat Luther dieskomunikasi, dikucilkan dari komunitas gereja, dan secara resmi dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah. Kecuali saya dinyatakan bersalah oleh kitab suci dan argumen yang jelas, saya tidak terima akan otoritas paus dan para dewan karena mereka bertentangan. Saya lebih memilih dinyatakan bersalah oleh kebenaran kitab suci yang menjadi dasar saya. Hati nuraniku tertawan oleh firman Allah. Saya tidak bisa dan tidak akan menarik apapun kembali, karena melawan hati nurani tidaklah benar dan tidak sejahtera. Disinilah saya berdiri, saya tidak bisa berbuat hal lain. Tuhan menolong saya. Amin. Luther adalah seorang biarawan, pendeta, dan profesor teologi. Ia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman dengan mengaplikasikan doktrin dan pengalamannya. Hasil terjemahan versi Luther ini memiliki gaya bahasa yang dapat diterima oleh orang awam, sehingga menjadi sangat berpengaruh bagi masyarakat Jerman dibandingkan versi lainnya. Alkitab versi Luther memberikan pengaruh terhadap munculnya terjemahan ke dalam bahasa lainnya, seperti Alkitab versi bahasa Inggris. William Tyndale, pelopor dari Alkitab versi King James. Luther membuat him dengan tujuan mengajarkan isi kitab suci kepada rakyat biasa yang tidak dapat membaca Alkitab karena pada masa itu Alkitab ditulis dalam bahasa Latin dan hanya milik para rohaniwan gereja. Martin Luther membuat sekitar 36 lagu him dengan berbagai tema seperti reformasi, trinitas, Natal, Paskah, Pentakosta, dan lainnya.
Satu dari 3 him yang bertema reformasi yang populer dan dinyanyikan seluruh umat Protestan adalah A Mighty Fortress is Our God, Allah bentengku yang teguh. Him karya Luther bukanlah ditulis untuk dibaca, namun untuk dinyanyikan secara kongregasi, berjemaat. Bukan dinyanyikan untuk menciptakan suasana hati tertentu, namun untuk menyampaikan pesan firman Allah. Bukan menyatakan perasaan pribadi, namun adalah sebuah pengakuan iman. 5 sola Martin Luther. Sola Gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Sola Gratia hanya anugerah, bukan usaha atau jasa kita. Sola fide hanya iman, bukan perbuatan baik kita. Solus Christus hanya Kristus, bukan perantara lain. Sola scriptura hanya Alkitab, bukan hal praktis yang bertentangan dengan kitab suci. Soli Deo gloria hanya untuk kemuliaan Tuhan, segala puji syukur kita berikan. Reformasi adalah perubahan suatu perbaikan dari yang rusak kembali menjadi benar. Apa yang benar itu sudah ada sejak dulu, yaitu firman Allah yang hidup. 500 tahun berlalu, namun semangat reformasi Kristen tidak pernah berhenti dan terus memiliki relevansi dengan kehidupan kita hingga detik ini. Kelima sola para reformator masih terus diperjuangkan sampai saat ini oleh kita sebagai umat pilihan Allah. Penyelewengan-penyelewengan yang menggantikan anugerah Tuhan, menggantikan iman kita, menggantikan Kristus dan Alkitab dengan hal-hal lain di luar Kristus, dan hal lain yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan akan terus ada sepanjang zaman. Keberdosaan kita, baik yang kita sadari maupun tidak, akan terus-menerus ada di dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu kita harus senantiasa kembali kepada firman Allah dan senantiasa memperjuangkan semangat reformasi sampai kita dipersatukan kembali bersama Sang Pencipta. Soli Deo gloria. Allah bentengku yang teguh. Lagu karya Martin Luther ini diambil dari Mazmur 46 dan merupakan lagu yang memiliki pengaruh sangat besar dalam gerakan reformasi Protestan. Lagu ini menjadi sumber kekuatan bagi perjuangan jemaat dan bagi mereka yang mati martir mempertahankan kebenaran Allah. Mazmur 46 ini menjadi kekuatan Martin Luther saat mengalami kesukaran dalam perjuangannya melawan praktek-praktek dan sistem gereja Katolik, serta pemerintahan Roma Katolik yang bertentangan dengan Alkitab pada masanya. Pada Mazmur 46 ayat pertama tertulis dengan nyanyian lagu Alamot, yang berarti dinyanyikan dengan suara bernada tinggi. Hal ini untuk memberitahukan suatu pernyataan penting dan pujian bagi Allah yang tertinggi dan teragung, yaitu Allah sebagai kota benteng kita, tempat di mana kita mendapat perlindungan, kekuatan, dan juga pertolongan dari kesesakan. Tuhan dinyatakan sebagai penguasa dan pemegang kendali atas kekacauan alam, ayat 2 dan 3, atas kekacauan politik bangsa-bangsa, ayat 6, dan juga atas peperangan atau kejahatan, ayat 9. Pasal ini ditutup dengan Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Ini menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya. Kiranya lagu ini menyadarkan dan menguatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah pencipta alam semesta yang mengendalikan segala sesuatu, dan juga Allah yang tidak pernah berubah, namun ada dan tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi berbagai perubahan arus dan ketidakpastian dunia ini. Di bulan reformasi ini, kita diingatkan kembali untuk hidup mempertanggungjawabkan iman kita, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang merupakan anugerah dari Allah, dengan hidup senantiasa mencari dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Soli Deo
Gloria. Allah bentengku yang teguh.